Tak ada yang menyangka perjuangan seorang gadis sederhana dari Brebes di tanah rantau berakhir menjadi kisah cinta yang indah sekaligus takdir luar biasa. Bagaimana perjalanan hatinya hingga menjadi istri seorang pebisnis Arab kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pena Story, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan kisah penuh makna, inspirasi, dan emosi. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen ide ceritamu di bawah. Yuk, tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai doa agar kita semua selalu dilimpahi keberkahan. Amin ya robbal alamin. Mari kita simak cerita selengkapnya. Di sebuah desa kecil di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, terdapat keluarga sederhana yang hidup dalam keterbatasan. Desa itu dikelilingi sawah hijau yang luas, namun kehidupan warganya penuh perjuangan. Siti Rohmah, seorang gadis berusia 23 tahun, tinggal di sebuah rumah kecil berdinding bambu bersama keluarganya. Ia adalah anak sulung dari 4 bersaudara, dan keluarganya bergantung pada penghasilan ayahnya, Pak Rahman, seorang buruh tani. Setiap pagi, Pak Rahman berangkat ke sawah dengan membawa cangkul tua di pundaknya. Meskipun tubuhnya sering didera penyakit karena usia yang semakin senja. Ibu Siti, Bu Aminah, membantu semampunya dengan bekerja sebagai buruh upahan, seperti mencuci pakaian untuk tetangga yang lebih mampu. Namun, pekerjaan itu tidak selalu ada. Siti sadar bahwa kehidupan di desa ini penuh perjuangan. Sebagai anak sulung, ia sering merasa bertanggung jawab atas adik-adiknya. Ketiga adiknya masih bersekolah dan Siti ingin mereka memiliki masa depan yang lebih baik. Ia sering memikirkan bagaimana caranya membantu ekonomi keluarga, tetapi lapangan pekerjaan di desa sangat terbatas. Di sisi lain, melihat ayah dan ibunya yang semakin tua dan sering sakit membuat hatinya teriris. Setiap malam, Siti kerap berdoa kepada Allah, berharap suatu saat keluarganya bisa keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Suatu malam, setelah menyelesaikan tugas rumah, Siti duduk bersama ayah dan ibunya di teras rumah. Mereka membahas tentang biaya sekolah adik-adiknya yang semakin berat. Pak Rahman terlihat termenung sambil memegang kepala. Sementara Bu Aminah mencoba menenangkan suasana meskipun matanya terlihat berkaca-kaca. Siti, mungkin kamu harus mencari pekerjaan di luar desa. Ibu dengar dari tetangga, ada lowongan untuk bekerja di luar negeri, kata Bu Aminah dengan suara pelan. Siti terkejut mendengar usulan itu. Bekerja di luar negeri adalah keputusan besar. Namun, ia menyadari bahwa ini mungkin satu-satunya jalan. Beberapa hari setelah pembicaraan itu, Siti mendatangi seorang agen penyalur tenaga kerja di kota terdekat. Dengan tekad yang bulat, ia memulai proses pendaftaran, termasuk pengurus dokumen seperti paspor dan pelatihan singkat. Meski berat, Siti mencoba kuat. Saat hari keberangkatan tiba, keluarganya mengantar Siti ke bandara. Tangis perpisahan pun pecah, terutama dari adik-adiknya yang sangat menyayangi Siti. Doakan aku, Bu, Pak, adik-adik. Aku akan pulang membawa perubahan untuk keluarga kita, kata Siti sambil memeluk ibunya erat. Perjalanan menuju Arab Saudi adalah pengalaman pertama Siti keluar dari Indonesia. Dalam pesawat, ia duduk bersama puluhan TKW lain yang memiliki cerita perjuangan masing-masing. Rasa takut, harapan, dan penasaran bercampur menjadi satu di hatinya. Ketika pesawat mendarat di Riyadh, Siti langsung merasakan budaya yang berbeda. Udara panas, bahasa yang asing, dan suasana kota yang penuh hiruk-pikuk membuatnya merasa seperti berada di dunia lain. Tak lama setelah tiba, ia dibawa ke rumah majikannya, sebuah keluarga Arab yang tinggal di villa mewah dengan halaman luas
dan pilar-pilar tinggi seperti istana. Siti disambut oleh seorang pria bernama Sheikh Abdullah, pemilik rumah, dan istrinya, Fatimah, yang terlihat lemah karena sakit. Di rumah ini, Siti dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Selain membersihkan rumah, ia juga diberi tugas khusus untuk merawat Fatimah yang hanya bisa berbaring di tempat tidur, serta menjaga anak mereka yang baru berusia 5 tahun, Amir. Meski awalnya Siti merasa canggung, ia bertekad melakukan yang terbaik. Hari pertama bekerja, Siti merasa gugup. Ia harus belajar banyak hal, mulai dari cara berkomunikasi dalam bahasa Arab hingga memahami kebiasaan keluarga majikannya. Sheikh Abdullah adalah pria yang tegas tetapi ramah, sementara Fatimah sering tersenyum meski terlihat lelah. Anak mereka, Amir, adalah bocah ceria yang selalu ingin bermain. Dalam beberapa minggu, Siti mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan untuk keluarga, membersihkan rumah, dan merawat Fatimah dengan penuh kasih sayang. Fatimah sering berbicara dengan Siti, meskipun mereka menggunakan bahasa campuran antara Arab dan isyarat. Dari pembicaraan itu, Siti tahu bahwa Fatimah telah lama menderita penyakit yang membuatnya sulit beraktivitas. Meski begitu, Fatimah adalah wanita yang sangat lembut dan penuh perhatian. Ketika melihat Siti bekerja dengan tekun, ia sering memuji Siti di depan suaminya. "Siti adalah gadis yang baik, aku bersyukur dia bekerja di sini," kata Fatimah suatu malam. Mendengar itu, hati Siti merasa hangat. Ia berjanji dalam hati untuk menjaga keluarga ini dengan sepenuh hati. Sebagai seorang asisten rumah tangga, Siti tidak hanya bekerja, tetapi juga mulai merasa menjadi bagian dari keluarga tersebut. Amir, bocah kecil yang awalnya pemalu, kini selalu mengikutinya kemana-mana. Ia memanggil Siti dengan sebutan kakak Siti, dan sering meminta Siti untuk membacakan buku cerita atau menemaninya bermain di taman. Kedekatan ini membuat hati Siti merasa terhibur, mengurangi rasa rindunya pada keluarganya di Brebes. Di sisi lain, hubungan Siti dengan Fatimah juga semakin erat. Setiap malam, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Siti duduk di samping tempat tidur Fatimah untuk mendengar cerita-cerita masa lalunya. Fatimah sering bercerita tentang kehidupannya sebelum sakit, tentang cintanya kepada Abdullah, dan tentang mimpinya untuk melihat Amir tumbuh menjadi anak yang sukses. Dalam percakapan itu, Fatimah sering memuji keuletan Siti dan merasa tenang karena Amir memiliki figur pengganti ibu yang penuh kasih. Waktu berjalan dan kondisi kesehatan Fatimah semakin menurun. Awalnya, ia masih bisa berbicara dengan Siti meski hanya beberapa menit dalam sehari. Namun, perlahan kekuatannya benar-benar terkuras. Fatimah kini lebih sering tidur dan hanya terbangun untuk makan atau saat Siti membantunya meminum obat. Setiap kali Siti masuk ke kamar untuk merawatnya, mata Fatimah selalu menunjukkan sorot penuh rasa syukur. "Siti, kamu adalah anugerah untuk keluarga ini," bisiknya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Siti merasa semakin iba kepada majikan perempuannya itu. Ia merawat Fatimah dengan penuh kasih, menganggapnya seperti ibu sendiri. Setiap malam, setelah tugas-tugas rumah selesai, Siti duduk di samping Fatimah, mengusap tangannya, dan membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk menenangkan hati Fatimah. Namun, rasa khawatir terus menghantui Siti. Dokter yang sering datang memeriksa Fatimah mengatakan bahwa peluang untuk sembuh sangat kecil. Penyakit yang dideritanya terlalu parah dan hanya bisa ditangani dengan perawatan paliatif. Abdullah, suaminya, terlihat semakin murung setiap hari, tetapi ia selalu berusaha tegar di depan Amir. Fatimah sering meminta Siti untuk membicarakan hal-hal sederhana
seperti kehidupan di Indonesia atau keluarganya di kampung halaman. Siti pun bercerita tentang Brebes, tentang sawah-sawah yang membentang luas, dan tentang keluarganya yang sederhana tetapi penuh kasih. Cerita-cerita ini membuat Fatimah tersenyum meski lemah. Kamu punya hati yang besar, Siti. Anak-anak seperti kamu adalah berkah untuk dunia, katanya suatu hari. Mendengar itu, Siti hanya bisa menahan air mata sambil terus berdoa agar Fatimah diberi kekuatan oleh Allah. Suatu malam yang tenang, ketika bintang-bintang bersinar terang di langit Arab, Fatimah memanggil Siti ke kamarnya. Siti, yang saat itu sedang menyiapkan susu hangat untuk Amir, segera datang. Ketika masuk, ia melihat Fatimah terbaring lemah, tetapi matanya masih memancarkan ketenangan. Siti, duduklah di sini, kata Fatimah sambil menunjuk kursi di samping tempat tidurnya. Dengan ragu, Siti duduk dan menggenggam tangan majikannya itu. Dengan suara yang hampir tak terdengar, Fatimah mulai berbicara. Aku tahu waktuku tidak lama lagi. Aku sudah berusaha kuat, tapi aku harus realistis. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu, Siti, ujarnya. Siti merasa dadanya sesak mendengar kata-kata itu. Ia tidak pernah membayangkan pembicaraan seperti ini. Fatimah melanjutkan, aku melihat ketulusanmu dalam merawat Amir. Kamu menyayanginya seperti anak sendiri. Aku ingin memintamu menjaga keluargaku jika aku sudah tiada. Bahkan, jika memungkinkan, aku ingin kamu menjadi istri Abdullah. Siti tertegun. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Bagaimana mungkin seorang gadis sederhana seperti dirinya bisa menggantikan posisi Fatimah? Majikan, apa yang Anda katakan? Saya tidak pantas, ujar Siti dengan suara bergetar. Namun, Fatimah hanya tersenyum lembut. Ini bukan soal pantas atau tidak, Siti. Ini soal amanah. Aku percaya padamu. Tolong pikirkan baik-baik, katanya sebelum meminta Siti membacakan doa agar hatinya tenang. Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Kata-kata Fatimah terus terngiang di benaknya, membuatnya bertanya-tanya apakah ia mampu memenuhi permintaan tersebut. Hari-hari berikutnya terasa penuh tekanan bagi Siti. Ia masih melakukan pekerjaannya seperti biasa, tetapi hati dan pikirannya terus bergulat dengan permintaan Fatimah. Setiap kali ia melihat Amir bermain dengan polosnya, hatinya terasa semakin berat. Anak itu begitu bergantung padanya, seolah-olah sudah menganggapnya sebagai sosok ibu. Namun, Siti tidak yakin apakah ia bisa menggantikan peran seorang istri sekaligus ibu di keluarga ini. Di tengah kebingungan, Siti mencoba mencari kekuatan melalui doa. Setiap malam, ia memohon petunjuk dari Allah, meminta hati yang lapang untuk menghadapi semua ini. Abdullah, yang tidak mengetahui pembicaraan antara Siti dan Fatimah, hanya mengira Siti sedang lelah bekerja. Ia sering berterima kasih kepada Siti karena merawat keluarganya dengan begitu baik. Siti, aku tidak tahu bagaimana kami bisa melewati semua ini tanpamu, katanya suatu hari. Kata-kata itu membuat Siti semakin sadar bahwa keluarga ini benar-benar membutuhkan sosok yang bisa mereka andalkan. Hari itu akhirnya tiba. Pagi yang seharusnya cerah berubah menjadi kelabu ketika Fatimah menghembuskan napas terakhirnya. Siti, yang berada di sampingnya, tidak mampu menahan tangis. Ia menggenggam tangan Fatimah untuk terakhir kalinya, berbisik, "Majikan, tenanglah. Insya Allah, kami akan menjaga Amir seperti yang Anda inginkan." Abdullah dan Amir pun larut dalam duka. Kematian Fatimah meninggalkan luka mendalam bagi keluarga ini. Proses pemakaman berlangsung dengan hikmat. Abdullah terlihat tegar di depan banyak orang, tetapi Siti tahu bahwa hatinya sangat terpukul. Ia bahkan memeluk Amir erat-erat sepanjang waktu untuk memastikan anak itu tidak merasa kehilangan sepenuhnya.
Siti, meski berusaha kuat, tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Fatimah bukan hanya majikannya, tetapi juga seorang sahabat yang memberikan kepercayaan besar kepadanya. Beberapa minggu setelah pemakaman, suasana di rumah mulai perlahan kembali seperti biasa, meskipun rasa kehilangan masih terasa. Suatu malam, Abdullah memanggil Siti untuk berbicara. Ia mengatakan bahwa sebelum meninggal, Fatimah sempat berbicara padanya tentang keinginannya agar Siti menjadi bagian dari keluarga mereka. Siti, aku tahu ini mungkin terdengar aneh bagimu, tetapi Fatimah sangat percaya padamu. Ia ingin kamu menjadi ibu untuk Amir dan menjadi istriku, ujar Abdullah dengan suara berat. Siti terkejut meskipun ia sebenarnya sudah menduga hal ini akan terjadi. Dengan mata berkaca-kaca, ia menjawab, "Tuan, saya ini hanya seorang gadis desa. Bagaimana mungkin saya bisa memenuhi amanah sebesar ini?" Abdullah tersenyum kecil dan berkata, "Ini bukan soal latar belakangmu, Siti. Ini soal hatimu. Fatimah melihat sesuatu dalam dirimu yang mungkin tidak kamu sadari. Tolong pikirkan hal ini dengan baik." Malam itu, Siti kembali memohon petunjuk kepada Allah. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah amanah yang tidak bisa dianggap enteng. Setelah berhari-hari merenung, akhirnya ia menerima takdir yang telah digariskan. Beberapa bulan setelah Fatimah meninggal, suasana di rumah mulai berubah. Amir, meskipun masih kecil, mulai memahami bahwa ibunya telah tiada. Ia menjadi semakin dekat dengan Siti, selalu mencari kehangatan dari pelukan dan perhatian darinya. Di sisi lain, Abdullah mencoba menjalankan perannya sebagai ayah dan kepala keluarga. Namun, tanpa kehadiran Fatimah, semuanya terasa tidak lengkap. Setelah melalui banyak pertimbangan, Abdullah akhirnya memutuskan untuk mengikuti amanah Fatimah dan meminta Siti menjadi istrinya. Keputusan ini tentu tidak mudah bagi Abdullah. Ia adalah seorang pria yang dihormati, seorang pengusaha sukses dengan reputasi baik di komunitasnya. Memilih seorang asisten rumah tangga sebagai istri tentu menjadi bahan pembicaraan. Namun, baginya, ini bukan soal status sosial, melainkan soal menjaga keluarga dan melanjutkan amanah istrinya. Ketika Abdullah mengungkapkan niatnya kepada Siti, perempuan muda itu terkejut. Meski ia sudah menduga ini akan terjadi, tetap saja perasaannya campur aduk antara takut, ragu, dan haru. "Tuan Abdullah, saya ini hanya seorang gadis desa. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi istri Anda dan ibu bagi Amir?" tanyanya dengan suara gemetar. Abdullah menatapnya dengan tenang. "Siti, ini bukan soal dari mana kamu berasal. Ini soal hati. Kamu telah menjadi bagian dari keluarga ini, bahkan sebelum Fatimah meninggalkan kita. Aku percaya bahwa kamu adalah pilihan terbaik untuk menjaga Amir dan keluarga ini tetap utuh," jawabnya. Setelah berpikir panjang dan berdoa, Siti akhirnya menerima. Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana di hadapan keluarga Abdullah dan beberapa orang terdekat. Meskipun pernikahan itu jauh dari mewah, kebahagiaan dan ketulusan terpancar di wajah mereka. Setelah resmi menjadi istri Abdullah, kehidupan Siti berubah total. Ia tidak lagi sekadar asisten rumah tangga, melainkan ibu untuk Amir dan pendamping hidup Abdullah. Transisi ini tidak mudah bagi Siti. Ia harus belajar banyak hal baru, mulai dari memahami peran sebagai istri seorang pengusaha hingga menjalani kehidupan sebagai ibu bagi seorang anak yang sangat dekat dengannya. Namun, berkat sifatnya yang rendah hati dan penuh kasih, Siti mampu menyesuaikan diri dengan cepat. Amir, yang sebelumnya merasa kehilangan, kini menemukan sosok pengganti ibu dalam diri Siti. Anak itu selalu berada di sisinya, bahkan mulai memanggilnya Umi.
Panggilan itu pertama kali diucapkan Amir ketika Siti menemaninya belajar. "Umi, aku rindu ibu, tapi aku senang Umi ada di sini," kata Amir sambil memeluknya erat. Mendengar itu, Siti tak kuasa menahan air mata. Ia berjanji dalam hati untuk mencurahkan seluruh kasih sayangnya demi kebahagiaan Amir. Sebagai ibu baru, Siti juga berusaha menerapkan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan orang tuanya di kampung. Ia mengajarkan Amir untuk selalu menghormati orang lain, berbagi dengan sesama, dan bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Di sisi lain, hubungan Siti dengan Abdullah juga semakin erat. Meski pernikahan mereka diawali karena amanah, perlahan tumbuh rasa saling menghormati dan cinta di antara keduanya. Abdullah sering mengapresiasi cara Siti merawat Amir dan mendukungnya dalam segala hal. Setelah kehidupannya mulai stabil, Siti tidak melupakan akar dan tanggung jawabnya terhadap keluarga di Brebes. Kini, dengan kondisi finansial yang jauh lebih baik, ia mulai membantu keluarganya di kampung secara rutin. Setiap bulan, Siti mengirimkan uang kepada orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan adik-adiknya. Ia bahkan meminta Abdullah untuk merenovasi rumah keluarganya yang dulu sederhana menjadi rumah yang lebih nyaman dan layak huni. Ketika renovasi rumah selesai, keluarga Siti merasa sangat terharu. Pak Rahman, ayahnya, sampai menangis melihat rumah barunya. "Siti, Bapak tidak pernah menyangka kamu bisa membawa perubahan sebesar ini untuk keluarga kita. Bapak sangat bangga padamu," katanya sambil memeluk Siti saat ia pulang ke kampung untuk pertama kalinya setelah menikah. Tidak hanya membantu keluarganya, Siti juga aktif memberikan sumbangan kepada warga desa yang membutuhkan. Ia merasa bahwa rezeki yang ia dapatkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu sesama. Adik-adiknya yang dulu hampir putus sekolah, kini bisa melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang kuliah. Bahkan, adik bungsunya bercita-cita menjadi seorang dokter karena terinspirasi oleh perjuangan Siti. Setiap kali Siti mendengar kabar baik dari kampung, hatinya merasa penuh dengan kebahagiaan dan syukur. Ia merasa bahwa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Selain membantu keluarganya, Siti juga aktif dalam kegiatan sosial di desanya. Setiap bulan, ia mengirim sumbangan untuk masjid setempat dan membantu para tetangga yang membutuhkan. Pada momen Idul Adha, Siti selalu mengirimkan sapi untuk kurban, yang kemudian dagingnya dibagikan kepada warga desa. Kebaikannya membuat Siti semakin dihormati oleh masyarakat. Orang-orang mulai melihatnya sebagai contoh teladan tentang bagaimana seseorang yang sederhana bisa sukses tanpa melupakan asal-usulnya. Ketika Siti kembali ke kampung untuk merayakan Idul Fitri, ia disambut dengan penuh sukacita oleh tetangga-tetangganya. Banyak yang datang ke rumahnya untuk mengucapkan terima kasih atas segala bantuannya selama ini. Meski sudah menjadi istri seorang pengusaha kaya, Siti tetap rendah hati. Ia berbicara kepada warga dengan santun, mengingatkan mereka untuk saling membantu dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Setiap Idul Adha, Siti memastikan bahwa keluarganya di kampung bisa merayakan dengan penuh keberkahan. Ia selalu mengirim sapi untuk dikurbankan di desa tempat ia dilahirkan. Proses penyembelihan kurban itu menjadi momen istimewa bagi masyarakat setempat, karena dagingnya dibagikan secara merata kepada semua warga, termasuk mereka yang kurang mampu. Siti merasa bahwa ini adalah cara untuk berbagi rezeki dan menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Pada salah satu Idul Adha, Siti memutuskan untuk pulang ke kampung dan menyaksikan langsung proses kurban tersebut. Ia merasa sangat bahagia melihat senyum di wajah para warga yang menerima daging kurban.
Ini bukan hanya tentang kurban, tapi tentang cinta dan berbagi, katanya kepada salah seorang tetangga. Perjuangannya yang panjang kini terasa terbayar lunas. Ia berhasil membantu keluarganya membuat perubahan besar di desanya. Dan yang terpenting, menjalankan amanah Fatimah dengan baik. Pernikahan Siti dan Abdullah yang awalnya didasari oleh amanah dari Fatimah perlahan berkembang menjadi hubungan yang penuh kasih dan saling menghormati. Siti yang awalnya merasa canggung menjadi istri seorang pria terpandang seperti Abdullah, mulai merasa nyaman seiring berjalannya waktu. Abdullah bukan hanya seorang suami yang baik, tetapi juga sosok yang sabar dan bijaksana. Ia memahami bahwa pernikahan ini bukan sesuatu yang direncanakan Siti, sehingga ia selalu berusaha menunjukkan perhatian dan penghargaan pada istrinya. Abdullah sering melibatkan Siti dalam keputusan-keputusan penting, baik dalam urusan rumah tangga maupun hal-hal kecil yang menyangkut Amir. Ia tidak pernah memperlakukan Siti sebagai orang luar, melainkan sebagai pasangan sejajar. Siti, kamu adalah belahan jiwa yang aku temukan di tengah takdir ini. Aku beruntung memiliki istri sebaik kamu, katanya suatu malam ketika mereka berbincang di taman. Kata-kata itu membuat hati Siti meleleh. Meski ia tidak pernah membayangkan pernikahan seperti ini, ia mulai menyadari bahwa Allah telah menuliskan takdir yang luar biasa untuknya. Di sisi lain, hubungan Siti dengan Amir semakin erat. Anak itu tumbuh dengan kasih sayang yang melimpah dari Siti, yang menganggapnya seperti darah dagingnya sendiri. Amir sering berkata kepada teman-temannya di sekolah bahwa ibunya adalah pahlawan, seseorang yang tidak hanya merawatnya dengan penuh cinta, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang berharga. Kedekatan ini semakin memperkuat ikatan di keluarga mereka, menjadikan rumah yang dulunya penuh duka, kini dipenuhi kebahagiaan. Meski telah memiliki kehidupan yang baru, Siti tidak pernah melupakan Fatimah. Wanita itu adalah sosok yang memberikan kepercayaan besar padanya dan mengubah jalan hidupnya. Setiap tahun, pada hari ulang tahun Fatimah atau hari peringatan wafatnya, Siti mengajak Amir dan Abdullah untuk berziarah ke makam Fatimah. Momen itu selalu diisi dengan doa dan kenangan tentang kebaikan Fatimah semasa hidupnya. Saat berziarah, Siti sering bercerita kepada Amir tentang betapa luar biasanya ibunya. Amir, ibumu adalah wanita yang sangat kuat dan penyayang. Dia selalu memikirkan yang terbaik untukmu, kata Siti sambil mengelus kepala Amir. Bocah itu biasanya hanya terdiam, tetapi matanya penuh dengan rasa hormat dan rindu. Abdullah juga sering berbagi kenangan tentang Fatimah dengan Siti. Ia menceritakan bagaimana istrinya dulu menjadi penopang hidupnya, menguatkan ketika usahanya sedang berada di titik terendah. Fatimah mungkin sudah tiada, tapi dia tetap hidup di hati kita melalui cinta dan kenangannya, kata Abdullah suatu ketika. Ziarah tahunan ini menjadi tradisi yang mempererat hubungan keluarga mereka, sekaligus mengingatkan Siti bahwa perjalanan hidupnya adalah bagian dari takdir yang telah dirancang oleh Allah. Setiap kali kembali dari makam Fatimah, Siti merasa hatinya lebih lapang dan penuh syukur karena diberi kesempatan untuk mengenal wanita luar biasa itu. Kisah Siti menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama di komunitas tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Banyak TKW yang mengenalnya karena cerita tentang ketulusannya merawat Fatimah dan bagaimana ia menjalani kehidupan baru sebagai istri seorang pengusaha kaya. Siti sering diundang dalam acara-acara komunitas untuk berbagi pengalaman dan memberikan motivasi. Dalam setiap kesempatan, ia selalu menekankan pentingnya ketulusan dan doa. Kita tidak tahu bagaimana Allah akan membalas usaha kita. Yang penting,
kita harus tetap bekerja dengan hati yang ikhlas, katanya di depan para TKW. Selain itu, cerita Siti juga menyebar ke kampung halamannya di Brebes. Warga desa melihatnya sebagai sosok yang membanggakan, seorang perempuan sederhana yang mampu mengubah nasib tanpa melupakan asal-usulnya. Siti menjadi contoh nyata bahwa ketulusan, kerja keras, dan doa bisa membawa seseorang mencapai kehidupan yang lebih baik. Banyak ibu-ibu di desanya yang meminta nasihat kepada Siti, berharap anak-anak mereka bisa mengikuti jejaknya. Siti selalu merendah ketika mendengar pujian. Baginya, semua yang terjadi adalah karena kehendak Allah. Saya ini hanya manusia biasa. Semua yang saya capai adalah karena izin Allah dan doa dari keluarga serta orang-orang yang menyayangi saya. Ucapnya kepada seorang tetangga yang datang berterima kasih karena mendapatkan bantuan darinya. Perjalanan hidup Siti adalah kisah penuh pelajaran yang mengajarkan tentang ketulusan, kesabaran, dan keberanian menerima takdir. Dari seorang gadis desa yang hidup dalam keterbatasan, ia mampu mengubah hidupnya melalui kerja keras dan doa. Namun, yang paling menonjol dari kisahnya adalah bagaimana ketulusan hatinya menjadi kunci utama dari segala keberkahan yang ia terima. Ia tidak pernah mengeluh ketika harus merawat Fatimah atau mengurus Amir, meskipun itu bukan bagian dari tugas utamanya sebagai asisten rumah tangga. Siti juga menunjukkan bahwa seseorang tidak perlu memiliki latar belakang yang sempurna untuk membuat perbedaan. Sebagai anak buruh tani, ia membuktikan bahwa status sosial tidak menjadi penghalang untuk mencapai kebahagiaan dan keberhasilan. Ia juga mengajarkan bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari kemampuan untuk berbagi dengan sesama. Dengan membantu keluarganya, memberikan sumbangan untuk desanya, dan tetap rendah hati meski telah hidup berkecukupan, Siti menjadi teladan tentang bagaimana menggunakan rezeki untuk kebaikan. Bagi Siti, kehidupan ini adalah ladang ujian. Ia selalu mengingatkan dirinya bahwa kebahagiaan yang ia rasakan sekarang adalah titipan Allah yang harus dijaga. Setiap kali ia merasa lelah atau menghadapi tantangan baru, ia kembali mengingat perjalanan panjangnya dari Brebes hingga Arab Saudi. Itu menjadi penguat untuk terus melangkah dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Kini, Siti menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan bersama Abdullah dan Amir. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan hidupnya yang penuh liku-liku akan membawanya ke titik ini. Meski hidup di negara yang jauh dari kampung halamannya, ia tetap menjaga hubungan dengan keluarganya di Brebes dan terus memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Setiap kali ia mengirimkan bantuan atau pulang ke desa, ia merasa bahwa ini adalah cara untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah. Bagi Siti, keberhasilan bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan yang harus dijalani dengan penuh kesadaran. Ia merasa bahwa hidupnya adalah bukti bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk setiap hamba-Nya. Kadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita harus percaya bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Ucapnya kepada seorang temannya yang tengah menghadapi kesulitan. Kisah Siti bukan hanya menjadi cerita yang menginspirasi, tetapi juga menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa ketulusan dan doa adalah kunci dari segala keberhasilan. Meski ia telah melalui perjalanan yang panjang dan berat, akhirnya ia menemukan kebahagiaan yang hakiki. Dan bagi Siti, itulah takdir terbaik yang telah Allah tetapkan untuknya.